Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hanifah Nur Fitriana. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang networking models. Masih dengan modul yang sama yaitu Mikrotik MTCNA Preparation. Nah, networking models. Kita bahas nih. Di sini ada outline. Yang pertama itu ada konsep networking models, TCP/IP models, encapsulation dan decapsulation, OSI layer models. Nah, konsepnya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Selanjutnya di sini ada before open networking models exist. Nah, yang dimaksud di bawahnya itu each vendor create their own networking model. Itu menciptakan vendor menciptakan networking models. Seperti itu teman-teman. Di 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SNA. Other vendor also create their own networking model. Ya, menciptakan networking model. Nah, selanjutnya di sini ada after open networking model exit. Itu berarti setelah membuka networking model exit. Each vendor use same networking model, then can communicate each other. Each vendor menggunakan networking model yang sama. All vendor use same networking model which semuanya sama. Nah, di sini ada open networking models. Nah, di sini adanya kepanjangan gitu ya teman-teman. Yang di situ ada OSI model, dibuat oleh International Organization Standardization atau ISO, versus TCP/IP model, diciptakan oleh Department of Defense atau DVD. Nah, di sini itu ada TCP/IP IBM. Terus ini ada vendor 1, ini vendor 2. Ini TCP/IP. Nah, untuk selanjutnya itu ada TCP/IP models. TCP/IP models merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model tersendiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP models lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, ini dia bagian-bagian kecil yang disebut tadi ya teman-teman, yaitu layer. Di sini ada 4 layer, dan di sini ada 4 layer. Seperti itu. Di sini ada application, transport, internet, network access. Lalu sebelah sini ada application, transport, network, data link, dan physical. Selanjutnya ada TCP/IP application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemunduran membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DCP.
HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ini ya, seperti ini ya teman-teman, HTTP itu. Lanjut. Nah, di sini ada TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah Error Recovery Mechanism. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable, digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, seperti ini saat TCP error teman-teman. Kan TCP tadi sudah ada support error checking. Ini teman-teman. Selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat salah satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama itu ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua itu ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencapai rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini ya, seperti ini teman-teman yang dimaksud addressing. Di sini ada komputer 1 dan ada komputer 2 dengan IP yang berbeda. Dan ini untuk IP address itu bisa di mana-mana. Oh, ini routing, maaf teman. Ini routing were just like postal service. Bisa seperti ini teman-teman. Nah, di sini IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4 pengalaman 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlah max host itu 4. Ada 4. Itu koma ya teman-teman. Ini segitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua ada IPv6 pengalaman 128 bit. IPv6 terbagi menjadi 8 blok. Nah, seperti itu teman-teman. Ini jumlah max-nya itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, di sini ada TCP/IP Data Link Layer and Physical Layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, ini seperti ini gambarannya teman-teman. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation. Apa yang dimaksud encapsulation itu? Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Jadi untuk decapsulation itu berarti proses membungkus data dengan header. Ini sebaliknya teman-teman. Nah,
Name of TCP IP message. Application layer itu datanya, transport layer itu data, TCP header segment. Network layer itu data, TCP header, IP packet. Data link layer itu ada data, TCP header, IP header, and data tiler atau frame. Seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sender dan ini receiver. Ini ada data. Application layer, transport layer, network layer, data link. Ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada OSI model konsep. Itu untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Seperti yang saya tadi katakan ya teman-teman. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, OSI model layer itu terdapat 7 lapisan, yaitu application layer, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, untuk lower layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions. Upper layer itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Seperti ini ya, teman-teman, untuk OSI model dan TCP IP model. Iya. Dan ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical, dan masih banyak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.